Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat subscriber Bang Bule dimanapun berada. Hari ini Bang Bule lagi di kediaman Bapak Idik, yang mana Bapak Idik ini alhamdulillah ya para sahabat subscriber bertanam lagi bertanam buah-buahan, lengkuas, banyaklah dan yang lain-lainnya. Tetapi para sahabat ini Bang Idik ini berkebun tidak aman katanya. Banyak buah-buahannya ini diambil, tapi yang ngambil ini sosoknya perempuan. Tadi saya sudah berbincang sama Bapak Idik di dalam, kalau ketemu Bapak Idik sering ngomong, katanya jangan diambil, saya juga belum panen katanya. Malah marah si perempuan tersebut, bawa parang lagi. Nah, jadi Bang Bule ini di sini memantau dulu ya, memantau. Biasanya keterangan Bapak Idik perempuannya datangnya sore hari. Nah, ini udah sore nih, tapi belum ada ya titik-titik dia ini mau ke sini. Mudah-mudahan dia ada, ya Bang Bule akan ingatkan sajalah bahwa itu tidak boleh ya para sahabat, karena bukan haknya juga. Kalau mau minta, mau mending minta ya, daripada dia ngambil semaunya dia. Bahkan bukan buah-buahan aja, apa saja yang ada di sini yang Bapak Idik bercocok tanam, kalau dia mau dia ngambil aja. Jadi sangat berbahaya juga ya para sahabat. Ini Bang Bule lagi memantau apakah betul ini si sosok perempuan tersebut datang sore hari ini. Karena takutnya ini para sahabat ya, ini si perempuan ini ada kaitannya dengan Mahesa, Atek, Prabu ya, yang para preman ini yang sungguh luar biasa keji dan biadabnya ya para sahabat. Takutnya ini si perempuan ini takut bergabung nih. Jadi makanya Bang Bule kesini gak cepat karena ada pengaduan dari Bapak Idi ke Padepokan Bang Bule. Seperti itu para sahabat. Ini siapa ini? Bu, Mbak, mau kemana? Ini, itu lagi ngapain si Bule di sini? Saya tadi ada ke Bapak Idi, katanya sering ada yang ngambil buah-buahannya. Ini ibu mau ngapain ini? Ini, Jangan diambil. Mau ngapain itu maksudnya? emang kenapa si Bule ada di sini? Bapak Idik datang ke padepokan saya, katanya banyak buah-buahannya di sini diambilin oleh sosok perempuan. Jangan-jangan Mbak lagi. Bule, jangankan timun, yang di sini semua gue ambilin. Astagfirullah. Mau apa? Enggak, saya tanya dulu nih, Pak. Saya tanya dulu ya. Mbak santai aja ke sini. Coba saya tanya dulu. Mendekat. Mbak ngambil buah-buahan ini emang Mbak nanam di sini? Atau enggak? Astagfirullahaladzim. Ini kan punya Bapak Idik, tahu kan? Tahu. Terus Mbak ini tujuan ke sini mau ngambil? Mau ngambil? Jangan Mbak, kasihan Mbak Idik belum panen. Gue mau punya siapa kalau udah ada yang ini, gue ambil aja. Apa urusannya? Astagfirullahaladzim. Berarti Mbak ini sering ke sini. Mbak ini siapa namanya sih? Kok sampai segininya? Bukan haknya. Apa urusannya? Nanya-nanya. Udah kenalan aja dulu. Takutnya ini Mbak ini temannya para preman lagi si Mesa ini. Enggak, saya Atek. Terus urusannya mau apa ini si Bule kesini? Saya ikut campur. Ya udah Mbak, saya jelaskan gini. Santai aja Mbak. Mbak ini kayaknya. Atau bukan masalah santai-santai. Enggak gini, Bapak Idik datang ke padepokan saya Mbak. Nih saya jelasin. Bapak Idik ini kan lagi bercocok tanam, lagi bertani, buah-buahan, apa aja lah di sini banyak. Katanya Bang Bule, saya belum panen, ada sosok perempuan yang sering ngambil buah-buahan saya kayak ini timun suri. Minta enggak kata saya? Enggak. Diomongin malah ngejar saya pakai parang. Jangan enggak lagi. Si Bule ini apa urusannya? Saya melarang. Jangan. Kenapa? Kasihan Bapak Idik belum panen. Itu jangan kasihan, jangankan siapa? Ini Sidik. Yang di sini semua gua ambilin. Kalau gua mau. Bener-bener ini Mbak. Sadar kan nggak minum, nggak mabok? Enggak. Kalau sadar emang nggak mungkin ngambilin ini. Astagfirullahaladzim. Tapi jangan, bukan haknya Mbak ini. Minta aja dulu kalau mau Mbak. Minta apa? Minta ke Bapak Idik, kan ada juga. Nah, apa urusannya? Lagian si Bule ini apa urusannya? Ikut di sini. Marah-marah dia. Saya jelaskan. Bapak Idik sampai sakit Mbak. Kelakuan Mbak kayak gini.
kasihan lagi sakit. Hah, apa urusannya sama dia? Dia mau jual-jual dulu biar dia dapat hasil buat berobat, buat resikonya. Kenapa Mbak ini kayak preman perempuan? Biarin. Jangan-jangan Mbak ini temannya si Mesa lagi sama si Atek. Pokoknya gini aja Mbak, selama ada Bang Bule di sini nggak boleh sekarang, kecuali Mbak minta. Tapi sahabat Sidik dikasih enggaknya itu. Iya, tapi urusannya apa? Si Bule sama Sidik. Sidik mengadu. Mbak ini denger nggak sih dari tadi saya bilang ngadu katanya. Buah-buah. Ngadu sih ngadu. Yang ngeganggu urusannya masing-masing. Masing-masing. Nanam enggak, apa enggak kok masing sih. Mbak ini jangan-jangan orang ini menumbuh sendiri. Astagfirullahaladzim. Ini menumbuh sendiri. Men, lihat men, ini men, pantau. Katanya tumbuh sendiri, dapat nanam ini. Dapat nanam tapi ini numbuh dapat siapa ini? Numbuh sendiri ini mah. Jadi masing-masing ini mah. Tapi kan syariatnya ditanam. Mbak tahu nggak sih ini Mbak siapa sih namanya? Jangan-jangan Mbak ini menyamar kali, preman kali. Hah? Ini si Bule kesini mau apa sebenarnya? Saya mau ngamankan. Jangan kasihan, Mbak Bidik lagi sakit. Tahu nggak? Urusan dia itu mah yang sakit. Kena jantung dia. Urusan dia itu mah. Mbak ini. Hah? Urusan dia itu mah. Ini para sahabat. Lihat mereka ke sana. Ini cuma sisa. Dia ngambilin tiap hari. Kira-kira aja. Udah pergi ke sana. Marah-marah lagi. Udah lagi para sahabat. Ternyata belum. Tadi ini. Saya tanya nama. Gak mau jawab. Malah marah-marah. Kayaknya ini nih perempuan yang tadi sering ngambil buah-buahan Bapak Idik ini. Tapi alhamdulillah ya para sahabat. Ini walaupun sisa ini. Alhamdulillah masih ada sisa. Rakus tuh perempuan. Saya tanya nama. Malah marah parangnya. Tarik-tarikin gini. Ini tadinya nih 5.000 meter para sahabat. Sisanya segini men. Lihat men. Kadang-kadang dia bawa ini. Keronjong. Bawa karung. Astagfirullah. Bapak ini nggak berani ngelawan. Dikejar pakai parang. Sampai dia kena jantung. Sekarang sakit. Lagi dirawat para sahabat. Ini tega juga ya ini perempuan. Tapi alhamdulillah para sahabat. Ketika Bang Bule kesini, satupun dia nggak memetik. Tetapi dia malah mengancam. Saya nggak boleh di sini katanya. Ngapain ikut campur? Saya kamu katanya. Terus ini juga katanya ini tumbuh sendiri katanya. Kan syariatnya ditanam ya para sahabat. Kalau nggak ditanam nggak mungkin dong jadi. Tapi kita sabar aja para sahabat ya. Yang penting ini kita ini udah berusaha mengingatkan ke si Mbak tadi. Karena ini bukan haknya juga ya para sahabat. Mudah-mudahan si Mbak ini sadar ya. Jadi bahwa ini emang bukan haknya. Kecuali dia mau misalkan apa mau beli apa misalkan mau minta lebih baik kan ngomong ya para sahabat mintalah ini minta buah karung para sahabat dipreteli tanpa ngomong 50 meter sisa segini doang lihat men kan parah ini ngomongnya jadi sendiri. Astagfirullahaladzim. Jadi para sahabat ya subscriber Bang Bule dimanapun berada ini tidak patut untuk dicontoh juga para sahabat ya. Karena kalau kita mengambil hak orang itu kan nggak benar ya para sahabat. Artinya lebih baik kalau mau kita lebih baik beli kayak minta kayak gitu. Dikasih syukur nggak dikasih ya gimana caranya kita beli apa gimana gitu kan. Jadi tidak boleh kayak tadi nih tiba-tiba contoh. Itu perempuan juga kayak laki-laki. Marah ke saya. Katanya ngapain kamu ikut campur? Saya bukan ikut campur mengingatkan. Karena ini tidak boleh ya para sahabat. Astagfirullahaladzim. Kayaknya kesurupan tuh sempat tadi. Kesurupan pelet kayaknya. Tapi kita doakan saja ya para sahabat. Mudah-mudahan si Mbak yang tadi, mudah-mudahan kembalilah ke jalan yang benar dan mendapatkan topik hidayah ya para sahabat. Karena insya Allah kalau sudah mendapatkan topik hidayah, sekeras apapun wataknya, sekeji apapun, si biadab apapun, insya Allah dia akan kembali ke jalan yang benar ya para sahabat. Doakan saja para sahabat. Ini kira-kira aja ya, udah saking luasnya 5.000 ini 3 sisa. Sampai ngedrop yang punyanya. Mungkin takut ya karena baparan. Contohnya tadi lah, para sahabat sudah lihat. Luar biasa. Benar, sore-sore hari dia datang ke sini. Di sore hari dia datang ke sini. Alhamdulillah Bung Bule sudah ketemu. Bung Bule ingatkan.
Dan mudah-mudahan dia kapok ya para sahabat, nggak kesini lagi. Sendirian lagi dia, berani ya, berani, sangat berani. Segini ini di belakang pemukiman para sahabat. Katanya sekitaran sini dia mau apapun di sini hasil para petani dia mah mau ngambil aja, nggak mau minta, nggak mau izin. Kayaknya jadi ini seolah-olah punya wilayah di sini Simba ini. Tapi kan walaupun dia bener mau punya wilayah mau apa gitu ya para sahabat, kan tidak boleh ya gitu. Jadi semena-mena nggak boleh gitu. Saya juga dulu sih para sahabat tadi ya sudah melihat sampai dia mengacungkan apa itu parang, udah karatan lagi para sahabat. Nggak diasah bagaimana, bingung saya juga apa itu senjata saktinya ya, sudah berkarat. Tapi kalau kena kita kan berkarat itu bisa beracun para sahabat, kayak paku yang udah bekas dicabut ditusuk bisa berdarah, infeksi. Nah ini men, lihat men ke sana nih, ini buas men, sana mas, ke bambu ini lumayan sana men, bambu. Nah di belakang bambu pun di situ bapak Idik, nggak apa-apa men, pantau aja dulu bambu sana men. Nah di belakang sana sekitar 3.000 itu semangka, banyak itu, anggur juga ada. Itu si perempuan itu main petik-petik aja kalau mau, sampai sakit, berobat udah 3 kali tadi. Tapi alhamdulillah ketika Bang Bule di sini, Bang Bule apa namanya sadarkan yang punya ini ya, yang bertanam, akhirnya ya sih Bang Bule katanya, saya takut katanya bawa parang walaupun perempuan juga. Ya itulah para sahabat subscriber Bang Bule dimanapun berada, intinya kita tidak boleh mencontoh hal-hal yang seperti kayak tadi ya para sahabat, tidak boleh dilakukan juga. Dan mudah-mudahan para sahabat subscriber dimanapun berada di luar negeri atau di dalam negeri, Bang Bule doakan mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya, yang berlimpah, yang halal tuh barokah, bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Terus para sahabat ya, Bang Bule doakan juga mudah-mudahan Bang Bule pun sehat selalu ya. Intinya kita doa lah seperti itu, seperti Simba kayak tadi ya, kita doakan juga walaupun dia kayak apa kelakuannya, katanya di sini punya dia semua, dia nggak nanam satu biji pun, dia nggak nanam, tapi dia merasa ini punya dia semua. Tapi kita doakan saja lah ya, intinya dia belum mendapatkan topik hidayah kali ya para sahabat. Kalau sudah mendapatkan topik hidayah pasti kembali ke jalan yang benar. Bang Bule pun di sini para sahabat tidak merasa benar juga ya, Bang Bule pun sama manusia biasa, tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, tetapi apa salahnya kita belajar untuk benar dan benar. Begitu ya para sahabat. Ya mungkin begitu aja para sahabat ya, karena ini cuacanya hujan juga, saya mau lihat Bapak Edi karena tadi katanya saya jangan dulu pulang, pengen ngobrol dulu. Terus dipantau para sahabat subscriber Bang Bule dimanapun berada. Bang Bule akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.